samping aku, terus dia tiba-tiba langsung Ka'bah gitu, hanya Ka'bah lama. Aku shock banget ya, di depan Ka'bah ada orang yang sampai segitunya gitu loh. Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talahan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu hal yang menarik ketika orang pergi untuk melakukan ibadah haji di Mekah. Justru di sampai sana mereka mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu mereka bahasa kerasnya dicabuli di sana. Dan ini terjadi bukan hoax ya. Sekali lagi bukan hoax, tetapi benar-benar terjadi di daerah Mekah, di mana mereka kumpul untuk melakukan haji. Di daerah Mekah situ ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang maksiat. Mereka menggunakan momen itu karena banyak orang tentunya berdirinya berdempet-dempetan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, yaitu meramas-ramas perempuan-perempuan di sana. Bagi saya hal-hal yang sangat-sangat menjijikan di tengah daerah Ka'bah. Mari kita lihat video dari seorang ibu yang memberikan kesaksian tersebut. Mari kita lihat videonya. Pegang bawahku, pegang bawahku, pegang bawahku. Dan itu lama. Aku pikir orang nempel aku karena memang ada langsung, tapi ternyata itu megang. Ya Allah, ini tangannya. Terus dia ke samping aku, terus dia tiba-tiba langsung Ka'bah gitu, hanya Ka'bah lama. Aku shock banget ya, di depan Ka'bah ada orang yang sampai segitunya gitu loh. Demikian video yang tadi kita tonton, bahwa ada oknum atau orang-orang tertentu yang berpikiran positif, sehingga di tengah-tengah keramaian itu ada banyak orang, tentunya perempuan maupun laki-laki, sehingga berdirinya itu dempet-dempetan, sehingga mereka menggunakan kesempatan itu melakukan hal-hal yang keji. Bagi saya sangat keji. Kenapa? Menggunakan hal-hal itu mereka karena berdiri dempet-dempetan atau dekat-dekatan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak inginkan, yaitu dengan cara laki-laki meramas pantat perempuan, meramas payudara perempuan di tengah banyak orang, bahkan di tempat yang bagi orang Islam itu sangat suci, yaitu di Mekah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena begitu banyak orang yang berdirinya dekat-dekatan atau dempet-dempetan, sehingga hal itu ya terjadi. Dan perempuan muslim yang tadi memberikan kesaksian itu, sayang sekali dia nangis. Dan ini bukan satu kali, tetapi itu sering terjadi. Nah, harusnya pemerintah Arab memberikan batas-batasan supaya orang yang masuk, contoh ruang ini bisa cukup untuk 1.000 orang, ya 1.000 orang saya masuk, tidak semua masuk, sehingga hal ini terjadi. Atau memang ada unsur kesengajaan sehingga hal itu biar terjadi di tengah-tengah keramaian itu. Antara dua, tidak ada ketertiban di sana. Soalnya kalau ada ketertiban, tentunya memberikan batasan bahwa ruangan atau tempat Ka'bah ini hanya muat 1.000 orang. Ya 1.000 orang saya masuk, supaya tidak dempet-dempetan di sana atau berdiri dekat-dekatan, sehingga hal-hal yang begini tidak terjadi. Atau pembiaran di sana, atau memang dibiarkan saja supaya hal ini terjadi, supaya melakukan hal-hal maksiat di dalam tempat yang bagi orang muslim itu sangat suci. Harusnya hal ini tidak terjadi di sana. Tetapi kalau hal ini terus terjadi, berarti di sana ada pembiaran, atau ya biarkan saja mereka melakukan itu. Apalagi tanda kutip ya, mereka hanya memakai kain atau kayak daster gitu ya, dari atas bawah, dan minta maaf ya, segala katanya mereka tidak memakai celana dalam dan lain-lain. Tentunya hal-hal ini bisa terjadi di sana.
Makanya pemerintah Arab pun harus memberikan batas-batasan yang masuk dalam Ka'bah. Ya 1.000 orang, ya 1.000 orang saja. Setelah itu memberikan waktu atau durasi supaya mereka bisa keluar dari dalam itu berapa jam atau berapa uh, menit mungkin, atau 1 hari mereka di dalam, dan besok lagi baru ada yang masuk lagi, sehingga tidak terjadi hal begini. Masa di tempat yang bagi orang muslim yang sangat suci bagi mereka, tetapi hal-hal maksiat justru terjadi di sana. Sayang sekali hal-hal negatif terjadi di kawasan Ka'bah. Artinya bahwa kalau tidak ada ketertiban di sana, artinya bahwa pemerintah Arab ya mereka biarkan saja hal-hal itu terjadi, atau pemerintah Indonesia pun biarkan hal itu terjadi. Karena hal ini terjadi bukan 1 kali, tapi hal ini terjadi terus-menerus. Tentunya ada pembiaran di sana, atau biarkan saja hal ini terjadi dan terjadi, sehingga minta maaf ya, ada orang oknum-oknum menggunakan kesempatan itu, memegang pantat perempuan, memegang payudara perempuan di tengah keramaian itu. Dan ini sangat-sangat pembiaran sekali, dan sayang sekali di tempat yang dianggap suci malah terjadi hal-hal begini. Atau ada doktrin agama yang mungkin ya sudah biarkan saja begitu, biar terjadi, biar ada hal meramas perempuan, pantatnya, payudaranya, bokongnya, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi saya tidak heran hal ini terjadi di tempat-tempat pesantren di Indonesia sendiri pun. Banyak tempat-tempat pesantren malah ada dicabuli anak-anak perempuan di sana. 10 orang, bahkan lebih dari 10 orang, hanya 1 ustadz. Nah itu hal-hal itu bagi saya tidak heran, karena hal-hal itu sudah terjadi berulang-ulang, bukan hanya di Ka'bah yang berulang-ulang, tetapi di Indonesia pesantren-pesantren diisi dengan ustadz-ustadz yang otaknya cabul. Makanya hal-hal begitu saya tidak inginkan. Tapi sayangnya di tempat Ka'bah yang dianggap suci malah terjadi hal-hal begini. Semoga dari pemerintah pun ada evaluasi baik pemerintah, supaya kalau ada keberangkatan haji di sana, ibadah haji di sana dibatasi, supaya sampai sana tidak kerumunan dan tidak terjadi hal-hal begini lagi. Salam waras untuk kita semua. Thank you for the happiest year of my life.